Film dimulai dengan menampilkan seorang gadis kecil yang sedang belajar bersama teman-teman. Hari itu, sama seperti biasanya, adalah hari-hari yang bahagia di sekolah. Namun sangat disayangkan, terjadi suatu peristiwa yang tak disangka-sangka apa yang sebenarnya terjadi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga kita semua sekeluarga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti biasa, tentunya kalian sudah tahu saya mau apa. Yang mana kali ini berjudul I Still See You, sebuah film yang rilis pada tahun 2018 karya sutradara Scott Speer dengan dibintangi oleh para aktor muda yang mungkin sudah kalian kenal. Baik teman-teman, tidak usah kelamaan, siapkan minuman hangat kalian karena cerita akan kita lanjutkan. Ya, peristiwa tersebut terjadi di Chicago. Seorang ilmuwan bernama Dr. Martin Steiner bersama kelompok ilmuannya melakukan eksperimen dengan mesin akselerator partikel. Tiba-tiba saja terjadi suatu kesalahan yang menimbulkan ledakan energi. Hal itu menyebabkan kerusakan di sekitar wilayah tersebut. Ratusan ribu orang tewas seketika, sedangkan jutaan lainnya dalam kondisi luka parah. Setelah peristiwa tersebut, Chicago ditutup dan dinyatakan sebagai zona terlarang. Namun tidak hanya itu, fenomena aneh mulai bermunculan, yaitu hantu atau arwah yang tiba-tiba datang dari segala arah dan mereka disebut dengan yang tersisa atau The Remnants. Ya, Remnants. Mereka dianggap sebagai proyeksi orang-orang yang telah meninggal dunia dalam bencana dahsyat yang disebut The Event. Meskipun terlihat tidak berbeda dengan wujud mereka ketika masih hidup, Remnants tidaklah nyata dan hanya muncul sesekali, melakukan sesuatu yang dilakukan menjelang kematian lalu menghilang. Film pun bergerak maju ke 10 tahun kemudian, di mana kita dibawa ke Jewel City, di pinggiran luar kota Chicago. Tak sedikit dari penduduk kota tersebut yang juga menjadi korban The Event. Setiap harinya Remnants muncul di mana-mana, termasuk di rumah seorang gadis remaja bernama Veronica atau lebih akrab disapa Ronnie. Ya, ayahnya Robert adalah salah satu korban The Event, dan setiap pagi Veronica dan sang ibu Anna suka tidak suka selalu sarapan bersama Remnant Robert. Beberapa waktu kemudian, di sekolah, seorang guru fisika bernama August Bittner menjelaskan tentang Remnants dan meminta beberapa murid untuk menyebutkan 3 hukum utamanya. Veronica yang penasaran mengajukan pertanyaan, mengapa orang-orang yang mati bukan karena The Event juga menjadi Remnants akhir-akhir ini. Gadis itu tidak asbun, segera dia menunjukkan ke arah seorang gadis dari masa lalu yang merupakan Remnants. Sayangnya belum sempat August menanggapi, bel sekolah telah berbunyi, tapi August berjanji akan mempersilahkan Veronica untuk membahasnya di luar jam kelas. Di kelas itu juga ada seorang pemuda dingin, pindahan dari sekolah lain yang menarik perhatian Veronica. Dia bernama Kirk dan sepertinya tidak suka bergaul. Rumor yang beredar mengatakan bahwa Kirk terobsesi dengan Remnant. Selain itu diketahui bahwa Kirk dikeluarkan dari sekolah lama dan sampai saat ini belum diketahui apa penyebabnya. Saat petang, ketika Veronica sedang mandi, salah satu Remnants tak dikenal muncul begitu saja, dan tentunya itu membuat Veronica kaget bukan kepalang. Sama seperti yang lain, Remnants itu hanya diam tak berkata, bergerak menghadap cermin lalu menghilang. Tapi tak berselang lama, kata run atau lari muncul pada cermin. Seharusnya ini tidak mungkin karena Remnants hanyalah proyeksi. Untuk memastikan, keesokan sorenya Veronica yang ketakutan mendatangi rumah August untuk menjelaskan semuanya. Veronica juga sempat bertemu dengan Eva, putrinya August, yang hanya diam dan mengabaikan sekitar lalu pergi. Segera Veronica menjelaskan tentang insiden yang terjadi kemarin petang, tentang kemampuan Remnants dalam berkomunikasi dengan orang hidup. Menurut August, itu tidak masuk akal. Mungkin saja benturan keras membuat Veronica berhalusinasi karena Remnants tidak mampu memberikan pengaruh apapun pada yang hidup.
Tak puas dengan jawaban sang guru, Veronica memutuskan untuk meminta bantuan Kirk karena sesuai gosip yang beredar, pemuda itu cukup paham tentang remnants. Veronica pun mengikuti Kirk ke sebuah terowongan tua di mana ratusan remnants ikan berenang di dalamnya. Kirk mengungkapkan bahwa selama musim hujan, terowongan itu biasanya terendam banjir, yang mana membawa banyak makhluk yang hidup di air. Kirk kemudian menjelaskan bahwa dirinya sering mendatangi tempat itu untuk mengamati remnants ikan yang diyakini jumlahnya terus bertambah. Ini menandakan ikan yang baru saja mati juga berubah menjadi remnants dan sekaligus menjawab pertanyaan Veronica di kelas sebelumnya. Tanpa basa-basi, Veronica segera meminta bantuan untuk mengidentifikasi remnants misterius yang muncul di kamar mandi. Pada awalnya Kirk menolak karena terlalu sibuk, tetapi suatu penawaran membuat Kirk berubah pikiran. Dan saya yakin tidak hanya Kirk, tapi para siswa lain juga biasanya akan senang dengan tawaran tersebut, yaitu copy-paste PR. Setelah kesepakatan tercapai, pada suatu hari ketika berada di sekolah, keduanya mencari cara untuk menemukan solusi. Veronica menyebut remnants yang menghantuinya sebagai Brian tanpa alasan yang jelas. Kirk mengatakan bahwa agar bisa memulai penyelidikan, mereka membutuhkan lensa spektografis. Namun karena harganya jutaan dolar, maka Veronica memiliki ide lain, yaitu memanfaatkan seorang siswa cerdas yang naksir kepadanya untuk merancang lensa tersebut secara sederhana dan menggunakan bahan apa adanya. Setelah mendengarkan penjelasan dari si siswa cerdas, Veronica dan Kirk memasang kamera yang dirakitnya di kamar mandi di rumah Veronica. Rencana sempat terganggu akibat kemunculan Anna yang mengira Kirk adalah maling. Untungnya Kirk segera menyadarkan Veronica bahwa ini adalah saat-saat menjelang kemunculan Brian. Remnants itu sempat muncul beberapa saat dan sepertinya secara mengejutkan menyadari keberadaan lensa lalu. Lagi-lagi Kirk dengan cekatan berhasil mengambil gambar. Kemudian dia melakukan penyelidikan sehingga mengetahui tentang masa lalu Brian. Hari berikutnya, Kirk menjelaskan tentang Brian merupakan pembunuh berantai yang menculik dan membunuh seorang gadis bernama Mary. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, keduanya mengunjungi Ibu Mary yang dengan enggan menceritakan tentang apa yang menimpa putrinya. Semua bermula saat Brian menguntit Mary selama berminggu-minggu sampai akhirnya berhasil meyakinkan untuk pergi bersama. Itu adalah terakhir kalinya Mary terlihat. Lalu pada suatu malam, gadis itu ditemukan meninggal dunia, sementara Brian masih berkeliaran untuk melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Dalam adegan selanjutnya, Veronica dan Kirk mencari informasi di pustaka. Setelah menemukan semua petunjuk, diketahui bahwa Mary dibunuh di hari ulang tahunnya, yang sangat kebetulan sama dengan Veronica, yaitu pada tahun kabisat 29 Februari. Hal ini membuat Veronica khawatir dan bertanya-tanya apakah peristiwa yang sama akan menimpa dirinya. Tiba-tiba saja, sesosok misterius muncul di belakang mereka, diikuti dengan lampu yang berkedip, sehingga Veronica tidak sengaja menjatuhkan buku tulis dan ketika diambil kembali, lagi-lagi Veronica menemukan kata lari. Hari berikutnya, Kirk dipanggil untuk menemui kepala sekolah. Dia ditanyai tentang hal mengunjungi Ibu Mary. Kirk menjelaskan bahwa itu hanyalah bagian dari tugas dan tentu saja kepala sekolah tidak percaya mengingat bahwa Kirk adalah murid yang bermasalah. Di tempat lain, Veronica sedang menyaksikan pertandingan basket bersama sahabatnya Janine. Dia mencoba menghubungi Kirk karena sejak pagi tidak berjumpa. Pada saat yang sama, terlihat kepala sekolah yang menuju ke arah tangga setelah menerima pesan dari seseorang. Kembali lagi ke Veronica yang tiba-tiba saja melihat remnants Brian di sana dan terus berpindah-pindah sampai akhirnya Veronica pun memutuskan untuk menghampiri yang mana itu mengganggu jalannya pertandingan. Panggilan Janine menyadarkan gadis itu dan Ronnie! Ya, tewasnya kepala sekolah membuat semua gempar dan bertanya-tanya dalam ketakutan yang melanda mengapa pria itu bisa jatuh begitu saja. Kirk kemudian mengunjungi Veronica di rumahnya dan menjelaskan tentang pertemuannya dengan kepala sekolah dalam membicarakan tentang semua teori pembunuhan. Kirk khawatir bahwa itulah yang menyebabkan kepala sekolah dihabisi. Namun Veronica tidak sependapat, menurutnya kepala sekolah tewas akibat kecelakaan. Perbincangan pun berlanjut ke tentang alasan Kirk selama ini menyelidiki
menyelidiki remnants. Pemuda itu mengaku sedang mencari remnants sang ayah yang tidak pernah muncul. Dia merasa perlu mengucapkan selamat jalan karena sang ayah meninggal dunia dalam peristiwa The Event. Oleh karena itu, dia berharap bisa mempelajari lebih banyak tentang remnants agar suatu hari nanti bisa menemukan remnants sang ayah. Beberapa waktu kemudian, karena cuaca semakin memburuk, Anna menyarankan Kirk menginap. Jangan mengharapkan yang tidak-tidak, karena Kirk dipersilahkan tidur di sofa. Malam itu Veronica mengalami mimpi buruk, di mana Brian mencoba menangkapnya, dan selain itu, Veronica juga merasakan dirinya terjatuh ke dalam danau, di mana ada dua remnants gadis yang sedang berenang dengan gembira. Saat terbangun, Anna datang menghampiri, mengatakan bahwa dirinya akan keluar kota selama beberapa hari, dan berjanji akan tiba di rumah tepat saat ulang tahun Veronica. Tak lama kemudian, saat sarapan bersama, Kirk menemukan sesuatu yang aneh pada koran Remnants Robert, di mana jika dicocokkan, seharusnya Robert membaca koran 10 tahun yang lalu. Tetapi di sini tertera jelas tanggal penerbitan surat kabar tersebut, yaitu 8 tahun yang lalu atau 2 tahun setelah The Event. Berita headline-nya adalah tentang pembunuhan dua gadis, Emma dan Claire. Kirk dengan cepat mencatat semua untuk menyelidiki dan segera mengetahui bahwa kedua korban tersebut memiliki tanggal kelahiran yang sama dengan Veronica, yaitu 29 Februari, serta dibunuh pada tanggal yang sama. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan dua muda-mudi itu menemui seorang wanita yang merupakan temannya Claire. Dia mengungkapkan bahwa Brian dan Claire sebenarnya menjalin hubungan asmara. Claire meninggal dunia di laboratorium di mana ledakan energi berasal. Kematiannya begitu mengerikan sehingga banyak turis yang datang untuk menyaksikan dan merekam remnants Claire. Penjelasan yang cukup membingungkan sehingga Veronica dan Kirk bertanya-tanya tentang apa yang Claire dan Brian lakukan di laboratorium. Lagi-lagi, untuk mendapatkan lebih banyak informasi, keduanya pun sepakat memutuskan untuk mendatangi Chicago. Malam itu mereka tiba di kota mati tersebut yang sebagian besar penghuninya adalah remnants. Di sana entitas-entitas itu bertahan selama berjam-jam dan populasinya terus bertambah. Ini kemungkinan karena Chicago adalah pusat dari ledakan. Mereka menyebutnya sebagai ground zero atau titik nol, yang mana membuat aktivitas remnants menjadi sangat berpengaruh. Mengesampingkan hal-hal tersebut, dua muda-mudi menuju ke laboratorium di mana beberapa orang yang merupakan pendatang menyaksikan remnants Claire. Wanita itu seperti bermain opera dengan penuh penghayatan. Terlihat rasa takut yang teramat sangat di wajahnya, lalu dia melarikan diri dan berakhir dengan sangat mengenaskan. Tak lama kemudian, Kirk melihat salah satu wajah yang tak asing di antara kerumunan, yang ternyata itu adalah Dr. Martin Steiner. Akhirnya setelah aksi kejar-kejaran yang cukup menegangkan di antara remnants, Martin pun berhasil dihentikan, lalu dipaksa untuk menjawab semua pertanyaan Veronica dan juga Kirk. Kemudian dua muda-mudi itu dibawa ke lab utama dan dijelaskan bahwa ketika ledakan terjadi, ada semacam bayangan atau gema yang tertinggal dari para korban, sama halnya seperti saat terjadi ledakan di Hiroshima dan Nagasaki. Martin menambahkan bahwa ini adalah semacam gerbang penghubung antara yang hidup dan yang mati. Teori inilah yang digunakan oleh kelompok ilmuwan dalam melakukan pengujian terhadap orang-orang yang berada di ambang kematian dengan tujuan untuk menghidupkan kembali seseorang yang sudah meninggal dunia. Untuk bisa mencapainya dibutuhkan jasad orang hidup dengan tanggal lahir yang sama persis dengan orang yang ingin dibangkitkan. Proses ini disebut dengan spectral transference atau transfer arwah. Namun eksperimennya tidak pernah berhasil, sebaliknya malah menyebabkan ledakan yang melenyapkan banyak orang. Martin kemudian mengungkapkan bahwa Brian adalah salah satu asisten terbaiknya yang juga bekerja dalam proyek tersebut. Hanya saja perubahan terjadi sejak Claire dibunuh. Martin berpikir bahwa mungkin saja Brian membunuh korban lain yang tanggal kelahirannya sama agar bisa membangkitkan Claire melalui spectral transference. Sementara itu, secara diam-diam Kirk mengambil selembar foto dari lab untuk berjaga-jaga. Martin kemudian menyatakan bahwa segala yang dikatakan oleh pemerintah adalah benar. Banyak yang berpikir bahwa remnants hanyalah sekedar proyeksi, tapi sebenarnya mereka mampu melakukan sesuatu yang berdampak dan tentu saja itu merupakan ancaman bagi yang hidup. Veronica yang masih bingung mencoba memastikan apakah dirinya sedang menjadi target Brian. Namun sangat disayangkan, Martin yang penuh dengan rasa berdosa memutuskan untuk mengakhiri segalanya, lalu menyerahkan semua tanggung jawab kepada Kirk dan Veronica.
Keesokannya, kedua muda-mudi itu mencoba berdiskusi, mengatur rencana untuk mengadakan penyelidikan lebih lanjut. Namun tiba-tiba saja, beberapa petugas menangkap Kirk karena telah menemukan sebuah pistol di lokernya. Merasa putus asa, Veronica yang tidak punya pilihan menghampiri August dan menjelaskan semua tentang rencana serta situasi terkini. Untungnya kali ini August segera mengerti dan percaya karena pria itu juga telah menemui Ibu Mary yang telah menjelaskan segalanya. Selain itu, August juga mengungkapkan alasan Kirk dikeluarkan dari sekolah sebelumnya, yaitu karena membawa senjata api. Hal itu membuat Veronica benar-benar terkejut sehingga mengakhiri hubungan pertemanan mereka. Namun masalah belum selesai, karena beberapa jam lagi hari akan berganti dan memasuki tanggal 29 Februari, di mana Brian akan muncul kembali untuk menghabisi Veronica. Tentu saja August tidak akan membiarkan muridnya dalam bahaya, oleh karena itu dia merancang sebuah ruangan khusus di ruang bawah tanah di rumah Veronica, di mana gadis itu bisa mengurung diri dengan aman menunggu hari berganti. Dinding-dinding pada ruangan tersebut akan dilapisi dengan timah, yang mana diyakini tidak dapat ditembus oleh remnants. Itu adalah satu-satunya solusi terbaik dan sudah seharusnya disetujui. Sementara itu, ditampilkan ibu Veronica yaitu Anna yang telah tiba di lokasi sesuai dengan janji, namun hanya permintaan maaf yang wanita itu dapatkan karena ternyata tidak ada yang menghubunginya, apalagi untuk wawancara kerja. Saat petang, Kirk mengunjungi Veronica, dan meskipun agak diabaikan, tapi Kirk tetap menjelaskan karena suatu kebenaran wajib untuk diungkapkan. Kirk dipindahkan dari sekolah lamanya karena membawa senjata api, tapi dia mengaku tidak pernah berniat untuk melukai siapapun kecuali dirinya sendiri. Ya, rasa frustasi akan kehilangan sang ayah membuat Kirk ingin mengakhiri segalanya. Sayangnya Veronica tetap menolak untuk berbicara dan meminta Kirk pergi. Beberapa waktu kemudian, setelah seluruh ruangan dilapisi timah dan diisi dengan makanan, Veronica diminta untuk menghabiskan malam di sana sampai keadaan benar-benar aman. Sementara itu ditampilkan Kirk yang kini berada di rumah. Pemuda itu masih belum menyerah. Dia melanjutkan penyelidikan dengan menggunakan foto Martin dan para ilmuwan. Pada momen ini Kirk mengetahui sesuatu yang sangat tak disangka-sangka yang membuatnya segera mendatangi kediaman August setelah sebelumnya gagal menghubungi Veronica. Di sana Kirk melihat August dan putrinya Eva, yang mana pada momen ini terungkap bahwa Eva sebenarnya adalah remnants, dan bersamaan dengan itu ditampilkan kilas balik tentang bagaimana Eva yang tewas akibat peristiwa The Event. Hal ini juga mengungkapkan siapa August sebenarnya, seorang ilmuwan, salah satu dari anggota kelompok Martin yang menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Eva dan berharap bisa membangkitkannya kembali menggunakan proses spectral transference. Inilah alasan mengapa dia menculik gadis-gadis yang memiliki tanggal lahir yang sama, termasuk Claire. Tetapi eksperimennya selalu gagal, dan ketika mengetahui hal ini, Brian mencoba memperingatkan Mary. Sayangnya, pemuda itu malah terbunuh. Setelah mengetahui semuanya, segera Kirk mencoba menghubungi polisi. Namun sayangnya pemuda itu dihantam sampai pingsan dan dikubur hidup-hidup oleh August. Setelah itu, segera si pria jahat kembali ke ruangan khusus untuk menemani Veronica yang masih tidak sadar akan niat jahat tersebut. Pada suatu momen, jari Veronica tidak sengaja tergores dan itu membuatnya sadar sehingga menghubungkan beberapa kejadian, dan segera Veronica menyadari bahwa remnants Brian mencoba memberikan peringatan untuk menjauhi bahaya yang tentunya dari August. Merasa takut, Veronica pun berusaha melarikan diri. Tapi tentu saja tidak semudah itu. Terjadi pergulatan sengit dan beruntung, remnants Robert muncul secara tiba-tiba di malam itu untuk mengalihkan perhatian. Veronica berhasil melarikan diri, tapi tak tahu harus berlari kemana, sampai akhirnya kembali tertangkap di atas danau yang membeku. Sebagai bentuk perlawanan, gadis itu memecahkan lapisan es, sehingga menenggelamkan mereka berdua ke dalam danau. Di saat terakhir, Veronica mendapat bantuan dari para remnants, yang mana sekaligus membuktikan bahwa teori Dr. Martin tentang remnants benar adanya.
Film pun ditutup dengan menampilkan Kirk yang kembali datang untuk menyelamatkan. Ternyata pemuda itu diselamatkan oleh remnants ayahnya yang selama ini sudah muncul. Hanya saja Kirk tidak pernah melihat. Lalu ditampilkan juga beberapa hari kemudian Kirk menemani Veronica melakukan hal yang selama ini tidak pernah dilakukan gadis itu, yaitu mengunjungi makam Robert. Keduanya sepakat untuk menjalin hubungan pertemanan kembali, dan kali ini mereka memiliki tugas besar, yaitu memperingatkan manusia tentang betapa berbahayanya remnants yang dapat memicu akhir dunia. Namun sepertinya itu tidak akan mudah karena ternyata remnants August Bittner juga muncul menatap tajam ke arah Kirk dan Veronica. Dan tamat. Pada intinya film ini menunjukkan tentang resiko dari mempercayai orang yang salah. Meskipun tidak diungkapkan secara langsung, tapi menurut saya cukup menarik, terutama karena ceritanya yang unik. Buat yang belum tahu, sekedar informasi, film ini diadaptasi dari novel tahun 2012 berjudul Break My Heart 1000 Times oleh Daniel Waters. August Bittner dengan cerdas menutupi kejahatannya dari semua orang. Dengan menjadi seorang guru fisika di beberapa sekolah, dia menjual kisah sedih tentang kehilangan malaikat kecil. Tujuan utama August adalah mencari gadis-gadis yang akan dijadikan tumbal atau wadah bagi spectral transference. Jika teman-teman merasa sulit untuk membayangkannya, ini semacam ritual yang dilakukan oleh Imhotep untuk membangkitkan sang kekasih anak Sunamun. Saat rencananya mulai kacau, August merancang rencana baru dengan sempurna, seperti menghabisi Brian di masa lalu, menyingkirkan Kirk dengan meletakkan pistol di lokernya, serta menyingkirkan Anna dengan telepon palsu untuk wawancara kerja. Dan dengan begitu, dia bisa bebas menjalankan rencana utama, yaitu menghabisi Veronica. Mungkin keberadaan remnants yang berusia berabad-abad lalu seperti gadis yang muncul di dalam kelas membuat kalian bertanya-tanya. Apalagi August saat itu tidak sempat menjawabnya. Dalam suatu adegan, Dr. Martin menjelaskan bahwa mereka berhasil menemukan gerbang penghubung antara yang hidup dan yang mati. Tapi karena suatu kesalahan, akhirnya malah terjadi ledakan, yang mana Martin mengatakan bahwa itu bukan hanya sekedar ledakan, tapi gerbang yang mereka maksud hancur, sehingga yang mati bisa berkeliaran di dunia orang hidup sebagai remnants. Jadi tidak hanya yang meninggal karena The Event saja yang muncul sebagai remnants, tapi juga yang meninggal ratusan tahun yang lalu, dan ini sangat berbahaya karena sebenarnya remnants terbukti mampu melakukan sesuatu yang berdampak pada yang hidup. August pastinya juga mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, kemunculan remnants-nya di akhir film akan menjadi ancaman terutama bagi Veronica dan juga Kirk. Mungkin segitu saja teman-teman, tak banyak yang bisa saya jelaskan, tapi besar harapan saya film ini bisa dilanjutkan. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!